Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha kama qala ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, "Idza kana al-abdu daiman syakiran mustaghfiran, fal khairu yutafadalu lahu wasyarru yandafi'u anhu." Yang artinya, apabila seorang hamba dalam keadaan terus-menerus dia mengucapkan istighfar dan terus-menerus bersyukur, maka segala macam kebaikan akan dilipat gandakan untuknya dan segala macam keburukan akan tertolak darinya. Ucapan beliau ini menunjukkan bahwasanya apabila kita melazimi istiqomah untuk melakukan dua perkara. Yang pertama, banyak membaca al-istighfar disertai dengan penyesalan kepada Allah atas dosa-dosa. Dan yang kedua, selalu bersyukur kepada Allah baik dengan lisan kita, dengan hati kita dan perbuatan kita, maka kebaikan akan dicurahkan oleh Allah untuk kita dan segala macam keburukan akan dihindarkan dari kita. Mengapa para jamaah sekalian dua perkara ini penting, yaitu bersyukur dan istighfar? Sebab setiap hari manusia mendapatkan nikmat turun dari Allah, kenikmatan baik lahir maupun batin. Begitu banyaknya sehingga kita tidak akan mungkin bisa untuk menghitung nikmat Allah satu persatu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan mengapa kita harus memperbanyak istighfar? Sebab manusia itu setiap hari berdosa, berbuat maksiat, berbuat kesalahan, baik kesalahan kepada Allah ataupun dosa yang terkait dengan hamba. Allah Ta'ala dalam hadis qudsi mengatakan, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum." Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu setiap siang dan malam dalam sehari selalu melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Maka mintalah ampun kepadaku, pasti akan aku beri ampun kepada kalian." Karena manusia, para hadirin sekalian, tidak bisa lepas dari dua perkara ini, yaitu kenikmatan yang terus-menerus datang dari Allah kepada kita dan kesalahan serta dosa terus-menerus yang kita lakukan. Maka pentingnya kita untuk selalu dalam keadaan bersyukur atas nikmat dan meminta ampun atas segala dosa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian muncul pertanyaan, bagaimana cara kita untuk bisa selalu berterima kasih, bersyukur kepada Allah, dan bagaimana cara kita agar bisa senantiasa melakukan istighfar dengan penyesalan dari hati yang paling dalam. Hadirin yang dirahmati Allah, agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka kita mesti menyadari bahwasanya nikmat Allah begitu banyak pada diri kita, tak terhitung. Sebab apabila seseorang tidak menyadari bahwasanya begitu banyak nikmat Allah yang ada pada dirinya, maka tidak mungkin dia bisa berterima kasih kepada Allah. Tidak mungkin dia bersyukur kepada Allah, karena dia merasa tidak mendapatkan nikmat dari Allah. Karena itu, agar kita menjadi orang yang senantiasa berterima kasih, bersyukur kepada Allah, mesti menyadari bahwasanya kita ini sedang tenggelam dalam nikmat setiap hari, setiap saat. Bahkan tidaklah kita bernafas kecuali nikmat Allah begitu banyak tercurah kepada kita. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu mesti kita merenung tentang begitu besarnya nikmat Allah yang ada pada kita. Ada kisah menarik, yaitu dari Yunus bin Ubaid, salah seorang tabi'in. Suatu saat beliau didatangi oleh orang tua, seorang bapak yang sudah tua, yang nampak sedih wajahnya. Orang tua ini mendatangi Yunus bin Ubaid, lalu bercerita, mengeluhkan, curhat tentang sempitnya hidupnya. Tanggungannya banyak, sedangkan penghasilannya sepertinya sangat pas-pasan atau mungkin tidak mencukupi. Dia mengeluhkan kehidupannya dan dia senantiasa selalu dalam keadaan sedih memikirkan hal itu. Maka kemudian Yunus bin Ubaid berkata kepadanya, "Hal yasuruka, apakah wahai bapak kau senang? Ya, bibasarika mi'atu alfin, bahwasanya ada ganti atas nikmatmu, nikmat mata berupa 100.000 dirham. Maksudnya, wahai bapak, maukah kau menukar kenikmatan satu mata, penglihatan, ditukar dengan uang senilai 100.000 dirham. 100.000 dirham itu mungkin ratusan juta atau mungkin sampai miliar. Apakah bapak mau menukar satu mata penglihatan dengan sekian ratus juta atau sekian miliar?" Apa kata bapak ini? "La, tidak." "Wabisam'ika, atau dengan pendengaranmu, apakah kau menukar dengan uang sekian ratus juta atau sekian miliar?" Artinya bapak diberi uang sekian ratus juta atau sekian miliar, tapi gantinya tidak bisa mendengar lagi, tidak bisa melihat lagi. Maka bapak ini mengatakan tidak. "Bagaimana dengan akalmu, lisanmu? Maukah kau menukar dengan lisanmu, kemampuan bicaramu, pikiranmu yang waras?" Dan Yunus bin Ubaid menyebutkan sekian banyak nikmat yang ada pada diri. Maukah digantikan dengan masing-masing itu 100.000 dirham, sekian ratus juta, atau sekian miliar? Maka bapak ini mengatakan tidak, seterusnya. Maka setelah ditanya, dan setelah Yunus bin Ubaid bertanya tentang masalah ini, lalu beliau berkata, "Wahai bapak, ini arolaka mi'in ulufan." Wahai bapak, sungguh aku telah melihat pada dirimu ini ratusan ribu nikmat yang tidak bisa dihitung. Wa anta tashku al-hajah, dan masih kamu ini mengeluhkan tentang keadaanmu. Masihkah kau ini, wahai bapak, mengeluhkan tentang kesempitanmu, sedangkan sebenarnya kau ini sangat kaya sekali. Maksudnya para jamaah sekalian, Yunus bin Ubaid ingin menyadarkan sesempit-sempitnya keadaan bapak ini, berupa mungkin penghasilan yang sangat pas-pasan atau belum mencukupi. Tetapi nikmat yang Allah berikan kepada bapak ini lebih daripada itu. Artinya jangan terlalu bersedih, banyak-banyaklah bersyukur. Sebab kalaupun seandainya semua nikmat bapak ini ditukar dengan uang, tidak mau. Jadi kita ini sebenarnya kaya para jamaah sekalian, cuma kita tidak sadar kalau kita ini kaya. Kita punya pendengaran, penglihatan, kesehatan, organ-organ yang sehat, bisa berjalan, bisa berkata-kata, masih waras akal kita. Itu kita tidak akan ridho ditukar uang seberapapun. Saya buat permisalan sedikit lagi. Seandainya bapak-bapak ini ada pengumuman setiap hari akan diberikan uang 1 miliar. Setiap hari bangun pagi diberi 1 miliar setiap hari. Kira-kira bapak, tapi dengan syarat
Bapak-bapak ini harus berangkat jam 6 pagi di kantor ini. Gantinya diberi uang 1 miliar. Kira-kira Bapak bangun pagi dengan gembira, dengan tertawa, dengan semangat berangkat awal, atau dengan keadaan bersedih? Kira-kira apa? Pasti gembira. Akan selalu berharap setiap hari berangkat pagi agar dapat 1 miliar. Betul ya? Jadi gembira. Kenapa? Dapat 1 miliar. Tetapi kenapa bapak-bapak, para jamaah sekalian tidak pernah tertawa ketika bangun pagi masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa berkata-kata, masih bisa berjalan, masih waras akalnya, masih sehat, masih punya keluarga yang baik, tempat tinggal walaupun kontrak. Kenapa tidak gembira? Padahal 1 miliar setiap hari itu dibanding 1 penglihatan saja setiap hari tidak bisa dibandingkan. Para jamaah sekalian, kenapa tidak kita tertawa? Kita diberi 1 miliar setiap pagi saya tertawa. Sedangkan nikmat yang ada pada kita lebih dari 1 miliar, tidak bisa dihitung. Kok tidak tertawa itu? Kok tidak gembira? Itu menunjukkan kita tidak menyadari nikmat Allah yang ada pada diri kita. Berarti mata batin kita ini buta. Nikmat Allah itu begitu banyak, kita tidak sadar. Kita hanya mengingat apa yang belum Allah berikan. Padahal yang sudah diberikan Allah tanpa kita minta jauh lebih banyak, tidak terhitung dibandingkan dengan apa yang kita minta, dan sebagainya belum diberikan, sebagian. Nah, maka para jemaah sekalian, wajar kalau kita itu kemudian suka sumpah, suka bingung, tidak diberkahi hidup kita. Kenapa? Tidak pandai bersyukur kepada Allah, tidak pandai berterima kasih kepada Allah karena gagal melihat nikmat Allah yang begitu banyak pada diri kita. Mari mulai sekarang kita rubah itu semua. Mulai besok pagi, begitu bangun pagi kita masih bisa melihat, masih bisa mendengar kicauan burung di pagi hari, suara istri kita, anak kita, masih bisa berjalan dengan sehat. Sedangkan orang-orang sudah lumpuh, buta, maka tertawalah, bersyukur, ya Allah begitu besar nikmat-Mu yang ada pada diriku. Kalau kita seperti setiap hari, kebaikan akan dicurahkan kepada kita dan keburukan akan dihindarkan dari kita. Itu janjinya Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, aku tambah nikmatku kepada kalian. Yang kedua para jamaah sekalian, istighfar. Banyak istighfar. Kenapa? Ketahuilah dosa itu memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan seorang hamba. Besar. Berkata Abdullah bin Abbas, beliau berkata, inna lil hasanati, sesungguhnya untuk kebaikan itu punya pengaruh. Pengaruhnya ada 4 atau 5. Yang pertama, dhiya'an fil wajhi, yaitu cahaya yang ada pada wajah. Artinya orang yang sering berbuat baik itu, taat itu ada cahaya di wajah, auranya baik. Ya, orang senang melihat dia itu. Wa nurun fil qalbi, hatinya dipenuhi dengan cahaya, ketenangan. Ya, gembira. Wa sa'atan fi rizki, kelapangan rezeki. Ini kebaikan itu pengaruhnya. Baik rezeki dalam arti materi atau rezeki yang sifatnya ini keberkahan di materi itu. Mungkin tidak banyak uangnya tapi berkah. Atau rezeki yang lain, punya keluarga yang baik, teman yang baik, itu juga rezeki. Ya. Wa quwatan fil badan, dan badannya sehat, dijaga sama Allah Ta'ala. Ya, wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan dicintai oleh makhluk. Jadi orang yang ahli taat itu mendapat 5 perkara ini. Sinar pada wajahnya, auranya baik, cahaya pada hatinya sehingga tenang jiwanya, diberi petunjuk pada semua permasalahan, kelapangan rezeki, kekuatan pada badan, dan kecintaan di hati makhluk. Sebaliknya, wa inna lisayyi'ah, dosa, keburukan, itu mewariskan 5 perkara kebalikannya. Yaitu apa? Sawadan fil wajhi, hitam pada wajah. Ya, hitam pada wajah. Wa dhulmatan fil qalbi, kegelapan pada hati, sumpek, tidak tahu sebabnya, pokoknya sumpek. Bangun tidur sumpek, semua sumpek, bingung. Wa wahnan fil badan, dan kelemahan pada badan. Wa nuksan fi rizki, dan kurang rizkinya, berkahnya dan semisalnya. Wa bughdatan fi qulubil khalqi, dan kebencian di hati makhluk. Para jemaah sekalian, mari, karena kita bisa mengetahui begitu besar akibat dosa itu, mari banyak-banyaklah istighfar. Allah berjanji, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengadab mereka selama mau minta ampun.
agar ini semua terhindar dari kita para jamaah sekalian, kegelapan dosa ini? Istighfar. Sekalipun hati kita mungkin belum khusyuk, istighfar, tetap istighfar. Sekalipun hati kita belum betul-betul bisa istighfar, menyesal, istighfar. Boleh jadi istighfar kita yang kita paksakan dengan lisan kita, kemudian suatu saat Allah memasukkan rasa penyesalan dalam jiwa kita, sehingga istighfar itu bisa menolak bahaya dari dosa yang kita lakukan. Demikian para jemaah sekalian, mari kita renungi nasihat Syekhul Islam Taimiyah ini. Ya, sebab sekali lagi kita tidak bisa lepas setiap hari dari kenikmatan yang datang dari Allah yang tidak terhitung, dan tidak bisa lepas dari dosa-dosa yang kita lakukan yang itu berpengaruh sangat buruk bagi kehidupan seorang hamba. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha fis sirri wal alaniyah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sekali lagi merundingi diri kita. Para jamaah sekalian, hidup ini tidak lama. Hidup ini berlalu begitu cepat. Hidup ini bisa disimpulkan dengan satu perkataan, yaitu tiba-tiba. Tiba-tiba saya sudah umur sekian. Tiba-tiba saya sudah berkeluarga. Tiba-tiba sudah banyak uban di rambut kepala saya dan jenggot atau kumis saya. Tiba-tiba sudah masuk tahun yang baru. Dan tiba-tiba saya sudah menjelang datang kematian kepada diri saya. Maka mari para jamaah sekalian, di sisa-sisa waktu kita ini, sebab kita tidak ada yang tahu kapan kita mati, apakah cepat ataukah lebih akhir daripada yang lain. Tapi yang ingatlah bahwasanya kematian itu datang pasti, dan kapan saja dia bisa datang. Maka di akhir-akhir waktu ini, mari kita perbaiki diri kita dengan dua cara ini. Banyak bersyukur kepada Allah, kita tata hati kita, kita lihat nikmat Allah lebih luas. Banyak berterima kasih kepada Allah, mengucap alhamdulillah. Ya, hati kita mengakui akan nikmat itu, melihatnya, menyadarinya. Dan di sisi lain banyak istighfar, sebab kita ini membalas kebaikan Allah dengan dosa, membalas anugerah Allah dengan maksiat, membalas nikmat Allah yang tidak terbatas dengan kemaksiatan yang begitu banyak tidak bisa kita hitung. Maka kalau kita bisa melakukan dua perkara ini, bersyukur dan istighfar, maka pasti dengan izin Allah kebaikan akan dicurahkan kepada kita dan keburukan akan ditolak dari kita. Mari para jamaah sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah yang Maha mendengar, Maha melihat, dan Maha mengetahui isi hati, yang Dia berjanji akan mengabulkan doa kita, semoga Dia mengijabah permohonan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, tutuplah aib-aib kami ya Allah, dan jangan Kau siksa kami karena dosa-dosa kami ya Allah, baik di dunia ini dan kelak ketika keadilan ditegakkan di hadapan-Mu. Ya Allah yang Maha lembut kepada hamba-hamba-Mu ya Allah, perlakukan kami ya Allah dengan kasih sayang dan kelembutan-Mu, dan jangan Kau perlakukan kami dengan keadilan dan kemurkaan-Mu. Ya Allah yang Maha Kaya, yang tidak akan berkurang perbendaharaan langit dan bumi di sisi-Mu ya Allah. Kami miskin, kami fakir, kami butuh kepadamu, maka cukupkan kami ya Allah. Berikanlah kepada kami rezeki yang lapang, yang berkah, yang Kau ridhoi, yang menjadi sebab kebaikan bagi kami. Ya Allah, sesungguhnya hati kami ini ya Allah masih suka kepada dosa dan maksiat, masih lupa kepada nikmat-nikmat-Mu ya Allah, tidak pandai bersyukur kepadamu. Maka tanamkan kepada hati kami rasa takut kepadamu ya Allah, yang menjadi penghalang kami untuk durhaka kepadamu. Tanamkanlah kepada hati kami ya Allah, luaskanlah pendengaran kami ya Allah, berikan basirah kepada hati kami
agar bisa melihat kenikmatan-Mu yang tidak terbatas, agar tampak pada hati kami kenikmatan-Mu yang luar biasa ya Allah, sehingga menjadikan kami bersyukur atas nikmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.